I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari bab 1 sampai bab 5. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali oleh apa yang disebut sebagai aliran klasik. Aliran yang terutama dipelopori oleh Adam Smith ini menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya. Dan oleh karenanya, peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini. Namun perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Friedrich Engels serta aliran intuisional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen DKK dan kemudian oleh Friedrich Douglass Sinnott. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas ruang lingkupnya. Oleh karena itu, sangatlah tidaklah mudah untuk membuat satu definisi yang bisa memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang meliputi ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani atau oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan hukum, dan secara luas didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sedangkan definisi dari ahli ekonomi atau ekonom menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan atau distribusi kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan zaman. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititik beratkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk 1. Mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber dan 2. Mencapai kepuasan yang maksimum. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan agregat berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi makro antara lain membahas masalah 1. Sisi permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan 2. Pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Metode induktif adalah metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada dalam realitas kehidupan. Realitas tersebut mencakup setiap unsur kehidupan yang dialami kehidupan, keluarga, masyarakat, ikhlal, dan sebagainya yang mencoba mencari jalan pemecahan sehingga upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dikaji secara mungkin. Sebagai contoh, upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi. Upaya tersebut dilakukan sedemikian rupa sampai diperoleh
barang dan jasa yang dapat tersedia pada jumlah, harga, dan waktu yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan tersebut. Metode deduktif adalah metode ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan, atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Dengan metode ini, ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah sesuai dengan acuan, prinsip hukum, dan ketentuan yang ada dalam ilmu ekonomi. Metode matematika adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Maksudnya bahwa dalam matematika terdapat kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil. Melalui pembahasan dalil-dalil tersebut, dapat dipastikan bahwa kajiannya dapat diterima secara umum. Definisi perkembangan ekonomi pada dasarnya, pengertian dari perkembangan ekonomi adalah indikasi dari adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan perubahan kondisi dari perekonomian suatu negara yang secara berkesinambungan menuju ke keadaan yang lebih baik. 1. Teori klasik. Salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua yang sudah ada sejak abad ke-18 yaitu teori klasik. Tokoh terkemuka yang seringkali diingatkan dengan teori ini adalah Adam Smith, yang mana ia mempunyai anggapan bahwa perekonomian penduduk yang ada di dalam suatu negara akan bisa meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Pengertian elastisitas penawaran dan permintaan. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel lainnya. Tingkat elastisitas di sini adalah tingkat terpengaruhnya jumlah barang yang diminta maupun yang ditawarkan karena adanya perubahan harga. Jika dengan adanya perubahan harga, jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan relatif besar tingkat pengaruhnya, maka permintaan dan penawaran ini dikatakan permintaan dan penawaran yang elastis atau bersifat sangat sensitif atau responsif. Peka artinya apabila adanya perubahan harga yang sedikit atau kecil saja berakibat perubahan yang besar terhadap jumlah barang, maka ini dinamakan sangat elastis. B. Jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas penawaran terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Elastisitas penawaran sempurna, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tak terhingga. Lebih jelasnya, suatu keadaan di mana berapapun jumlah barang yang akan ditawarkan tidak perlu menaikkan harga agar barang yang akan ditawarkan menjadi bertambah. 2. Penawaran inelastis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Lebih jelasnya, keadaan di mana tingkat perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada tingkat perubahan harga. 1. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses yang akan dilalui oleh seseorang dalam melakukan kegiatan seperti mencari, membeli, mengevaluasi untuk dikonsumsi, memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat diartikan sebagai seorang individu atau organisasi yang memiliki peran berbeda. Seperti contohnya, berperan sebagai influencer, firetoser, dan seterusnya.
2. Macam-macam teori perilaku konsumen. 1. Teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembelinya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. Pengertian biaya dan penerimaan. Biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan, misalnya volume produktivitas atau volume penjualan besar. Kecilnya biaya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan perusahaan, biaya dapat digolongkan atas biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel atau biaya semi tetap. Berikut ini penjelasan masing-masing jenis biaya tersebut. Suprayitno 2008 H 187. Dampak bunga dan bagi hasil dalam produktivitas. Karakteristik dari sistem bunga dalam analisis biasa produksi adalah bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan produksi adalah tetap. Dengan demikian, biaya bunga akan menjadi fixed cost. Dengan kata lain, berapapun jumlah output yang diproduksi bunga tetap harus dibayar. Konsekuensi lebih keberadaan biaya bunga akan meningkatkan soal biaya TC TCI Karim 2008 H 113. Pajak dan zakat dalam analisis pembiayaan dan pinjaman. Meskipun sistem ekonomi yang Islami tidak melarang secara mutlak pemungutan pajak, tetapi pajak merupakan sumber penerimaan negara yang tidak dianjurkan. Selain telah ada zakat, pemungutan pajak juga dapat membebani masyarakat, sehingga sedapat mungkin dihindari.